Kangen anak atau kangen suami? Anak masih butuh. Anak masih butuh ibunya. Suami nggak butuh ibunya. Coronavirus itu bukan saja berdampak kepada lockdown, kepada travel yang tertunda, tetapi juga berdampak kepada beberapa pekerja Indonesia yang ada di Praha yang harus pulang karena memang kondisi yang tidak pasti untuk bidang usaha di mana mereka bekerja juga karena harus ditutup, maka mereka harus pulang. Nah, hari ini tanggal 18 dan besok tanggal 19 kita akan kehilangan 2 orang lagi. Oh. Mbak Asih. Gimana perasaannya? Siapa dulu nih mau bicara? Ya, Mbak Asih. Mau pakai masker? Oke, maksudnya perasaan Mbak Asih gimana mau meninggalkan kota Praha ini? Berapa lama sih Mbak Asih sebelumnya di Praha? Asih sih baru kesini tuh pertama kali tahun 2018 Juni. Ya, jadi 2,5 tahun sama sekarang ya. Nggak pernah pulang? Nggak pernah pulang. Nggak pernah pulang Indonesia ya. Nah, mikirnya udah enak di sini. Sudah enak di sini. Udah enak. Tapi tiba-tiba? Ya, tapi ya karena banyak kendala juga di sini dari bukan masalah ini ya, dari perusahaan atau ya banyak lah yang gitu. Kerjanya sama ya, Pepsi sama Mbak Asih? Kerjanya sama. Tapi Pepsi juga apa itu namanya 2,5 tahun juga atau lebih lama atau lebih bentar? Ya, aku sama. Karena aku barengan sama Mbak Asih, aku juga 2,5 tahun. Tapi aku sebelumnya kan pernah kesini, jadi ya kesannya ya gimana ya? Udah sayang sih sama Praha. Kota Praha ya. Udah sayang sama Praha, makanya kenapa mau balik lagi ya, karena udah kenal Praha gitu, jadi ya mau gitu kesini lagi. Cuma karena akhirnya begini, kita nggak tahu kan kalau akhirnya akan ada pandemi kayak begini, dan banyak juga perusahaan yang akhirnya tutup, ya mau nggak mau pulang lagi. Oh gitu. Sebenarnya udah jatuh cinta tapi ya. Ini oke ya. Sekarang aku kasih pertanyaan, jawabnya langsung cepet ya. Langsung ya jawab ya. Kalau disuruh, ya barengan aja. Okay. Kalau disuruh milih kerja di Indonesia atau kerja di Praha? Praha. Gak mikir ya, tanpa mikir ya. Karena mainnya udah Euro. Mainnya Euro. Dan apa namanya keluarga di rumah juga menikmatinya ya, juga ya. Keluarga di rumah juga menikmati, dan pertama kenapa suka di sini karena ya akomodasi lebih mudah. Perjalanan lebih lancar daripada di Jakarta. Jakarta. Capek. Itu aku ingat waktu Mbak Asih pertama kali tahu harus pulang, Mbak Asih tuh bilang ke Kak Alan tuh memang gini. Aduh Kak, nanti di Jakarta macet lagi gimana? Aku kalau berangkat kerja 4:30 itu kan masih gelap. Pulang pun aku gelap. Oh gitu Jadi ya. aku nggak ngeliat matahari. Oh gitu, apalagi tinggalnya Pepsi di Jakarta di mana? Aku tinggalnya di Pengasinan Depok. Depok, waduh. Dan kerjanya Mustika Ratu tuh kakak tahu itu di pusat ya? Iya, di pusat, di Waitasim. Itu umpamanya kalau aku naik kendaraan umum tuh aku bisa sejaman, 1,5 jam lebih lah. Hampir 2 jam. Aduh, kalau macet aja bisa, naik motor aja bisa 2 jam. Oke. Dan kenapa Praha, Mbak Asih? Maksudnya Praha, bukan kerja, waktu itu kan kok bisa tiba-tiba dari Indonesia kerja di Praha, itu gimana ceritanya? Oh, waktu itu sebenarnya Asih nggak masuk untuk hitungan berangkat ke sini di Praha. Tapi ada temen yang udah dipilih untuk ke Praha, banyak yang bilang, enggak jauh ke luar negeri gitu. Oh gitu? Kalau Asih mikir, tadinya cuman iseng-iseng aja kan, kayak temen minta temenin, yaudah deh aku mau deh, aku juga keluar negeri daripada
aku juga punya kebutuhan yang harus dipenuhi di rumah kan. Untuk kebetulan aku juga udah punya anak, jadi untuk biaya-biaya ya udah deh aku coba-coba. Emang deh. beda ya pendapatan kerja di Indonesia dan kerja di luar ini? Ya beda. Beda ya, pasti ya. Secara itu pasti beda ya. Beda. Sebenarnya ASI itu dulu bukan untuk ke Praha, franchise di Jakarta juga. Oh gitu. Heeh. Nah, tapi karena ASI mikirnya oh ya ke luar negeri mungkin penghasilannya juga mungkin buat maksudnya anak-anak lumayan lah gitu ya, daripada Nah, kangen gak sih sama anak di rumah? Kangen banget. Kangen ya. Nah, itu gimana cara mengobati rasa kangen itu gimana? Kalau ngobatin ya biasa kita video callan. Sekarang kan udah canggih ya. Untung ya. Udah canggih, udah bisa video call kayak gitu, udah bisa nelpon sambil ngeliat mukanya langsung gitu. Tapi kalau dulu kan ya lo harus lari ke Pepsi anaknya umur berapa? umur 8 tahun. 8 tahun. 9 tahun sekarang. Ada satu. Baru Laki atau perempuan. perempuan? Kalau Mbak Asi udah gede ya kalau nggak salah anaknya. iya. Ada berapa Mbak Asi? Jangan disebut ya. Kenapa takut kelihatan umur? Tapi seharusnya beda ya. Kalau udah besar itu mungkin kangennya beda sama ketika saat kecil ya. Saat kecil kan mungkin kangen ngelihat pertumbuhan. Kalau dewasa kangennya beda lainnya gimana? Enggak, paling komunikasi ya, pelajarannya gimana sama gurunya gimana gitu. Anak kalau nelpon Mbak Asi kalau masalah apa? Masalah duit atau masalah apa nih? Enggak sih, kadang nanyain Nanya ya? Oke. Ya lo namanya misalnya, anak ya. Iya, mama udah makan belum? Oh gitu. Iya, terus jangan capek-capek kerja nanti istirahat nanti sakit gitu. Nah, suka duka kerja di luar negeri sebagai, kita bisa katakan sebagai pekerja di luar, kemudian juga apa ya, pahlawan devisa lah ya. Kalau itu istilahnya aset negara gitu loh, mengurangi pengangguran di. Ya benarnya aset negara. Itu gimana kisah suka dukanya? Karena orang itu kan cuma tahu oh enak ya kerja di luar negeri begini-begini, padahal kan kalau nggak salah kan Mbak Asi sama Pepsi pernah mengalami satu pengalaman yang kurang menyenangkan ya. Kalau kita pengalaman kita ya masalah itu ya masalah izin tinggal ya. Masalah izin tinggal, masalah visa gitu ya, kita harus ngurus sendiri sih. Harus tahu ternyata tuh prosedur bikin visa tuh susah juga. Umpamanya tinggal di negara orang tuh mau apa-apa, kita pindah rumah harus lapor, kita perubahan data apa harus lapor, dan kita tuh nggak tahu sampai akhirnya berpengaruh ke visa kita. Dan kita nggak bisa mengharapkan apa itu pimpinan atau owner usaha kita untuk mengurusin ya. Kadang-kadang mereka lalai juga ya. Kadang-kadang juga mereka taunya kita udah ngerti, tapi kan ternyata kita nggak ngerti. Akhirnya kita juga yang kena imbas kan, kayak gitu. Kita umpamanya kita pindah kerja pun kita nggak lapor sama di mana kita tinggal juga masalah juga kayak gitu. Kalau dulu kalau kita di Indonesia kan pindah kerja pindah aja gitu kan ya, kita nggak perlu lapor mana-mana. Kalau ternyata sekarang di sini tuh harus lapor, kalau nggak lapor repot juga, ngaruh juga ke kita juga. Tapi jadi pengalaman dong. Jadi pengalaman. Tapi bakal balik lagi ya ke Praha ya. Insyaallah. Mudah-mudahan. Nah, apa sih yang paling berkesan selama ada di Praha ini Mbak Asi? Asi sih paling berkesan ya semenjak lockdown itu, bukan lockdown aja ya. Sebelum lockdown, sesudah lockdown sempat berapa kali ini ya? Lockdown tutup. Iya, lockdown tutup, buka tutup gitu. Terus berkesannya biarpun Asi di sini kerja, maksudnya gaji kadang begitulah gajinya, tapi Asi bersyukur bisa diketemukan Kak Alan untuk festival. Oh, saya yang terima kasih dong dibantuin Mbak Asi juga ya. Kalau masalah ini Peps, rekan-rekan diaspora di Praha sendiri. Buat masyarakat diasporanya di sini, kita beruntung banget ya, mereka tuh care sama kita gitu loh. Mereka saling support kita, kalau ada apa-apa ya kita dibantu. Emang deket ya hubungannya ya. Iya,
Kakak sendiri ngerasain begitu loh. Bagus, Di Praha bagus itu gitu. deket. Kekeluargaannya bagus Bener. banget. Kekeluargaannya tuh bagus. Iya, kalaupun ada kesalahan sedikit di luar itu ya udah biasa Itu lah ya. biasa, Tapi apa itu kakak bandingkan dengan ketika kakak pernah ada di tempat lain, sekolah di luar negeri yang lain, itu kedekatannya itu beda gitu loh, iya kan? Kita itu kedekatan kita itu tanpa harus memandang siapa kamu, Iya, siapa ini, kita itu iya. Dirangkul gubyuk gitu semua. loh, iya Kita- gubyuk iya, itu loh, kita itu yang kakak dirangkul. suka ya. Dan dari KBRI-nya juga lumayan membantu ya. KBRI-nya bantu. Berapa kaleng ikan tuna dapat saat lockdown? Oh, aku ngerasain berapa kali ya? 2 kali atau 3 kali ya? Dua. Lumayan kan ya, lumayan ya. Sangat bagus lah Di mereka. antara itulah 2 atau 3. Peduli sama rakyat-rakyatnya selama Dan bukan lockdown. masalah ininya ya, masalah diperhatikan Ya, itu diperhatikannya lebih senang. Iya. Bukan masalah apa yang didapat, tapi perhatiannya tuh loh, kita diperhatiin kayak gitu, kita aja udah seneng ya. Iya. Kayak gitu. Nah, ini sekarang apa itu besok pulang, Hmm. kira-kira di kepala ini apa sih? Di kepala kalian berdua ini, aduh. Ini cukup dadakan nggak sih pemberitahuan pulang ini? Iya sih, Kebetulan kita sebenarnya sih dadakan. udah tahu sebelumnya, tapi kita tuh sambil nungguin kapan sih tiket. Tiba-tiba tiket dikasih 3 hari sebelumnya. Kita besok udah berangkat. Ya jadi kan kirain kita tuh seminggu sebelumnya. Tapi sudah tahu nggak bakal ngapain nanti di Indonesia nanti? Iya, belum sih, cuman ya mungkin sambil nyari-nyari lah atau Usaha. lah atau Kalau Pepsi apa pikiran? Nanti di Indonesia mau ngapain nih? Kira-kira pertama kali nyampe di Indonesia mau ngapain? Ya, pertama kali aku nyampe di Indonesia nih, aku pasti di karantina nih. Aku pasti di karantina. Kalian pengennya barengan nggak nih? Karantinanya satu kamar nggak? Pengennya satu kamar, pengennya dapat hotel. Emang karantinanya nanti di mana ya? Oh, yang aku dengar sih karantinanya sekarang dari pemerintah, kalau yang free itu di Wisma Atlet. Wisma Atlet. Ah. Aku dengar ada yang dapat jodoh loh di Wisma Atlet. Udah ada ya jodoh. Ya kalau ada lagi ya gua nolak. Rezeki sampai nolak ya. Kan rezeki jodoh kan kita nggak tahu. Iya. Ya kan? Oh, jadi di Wisma Atlet. Di Wisma Atlet yang aku dengar sih gitu. Oh, gitu. Itu sampai makan apa semua ditanggung ya? Kayaknya sih aku kurang tahu juga, cuma mungkin iya, tapi berapa kalinya aku nggak tahu gitu. Cuma kalau yang dulu kan sempat ada hotel juga dari pemerintah kan, yang free juga, tapi sekarang udah nggak ada. Kalau mau hotel itu kena Nambah ya? bayar. Lebih baik ambil yang gratis aja. Ada Berapa yang- hari? 5 hari. 5 hari. 5 hari. Nggak cuma kerasa, 5 hari. nggak kerasa. 5 hari. Tapi kayaknya di Wisma Atlet itu aku nggak tahu kalau kalian yang yang diisolasi ya. Tapi kalau pasien yang ada OTG, mereka itu ada acara kayak senam apa. Mungkin kalau isolasi memang benar-benar isolasi, nggak boleh bertemu dengan bergaul, yang lain. bercampur ya. Nah, pertama kali nanti nyampe Indonesia, makanan apa yang dicari? Pete. Masa sih cantik-cantik makan pete? Emang terus kalau cantik Kalau aku pete itu anti aging. Oh, gitu. Pete jengkol tuh anti aging. Oh gitu ya. Oh jadi pete jengkol udah. Ya. Kalau Asi cari apa? apa ya? Udah bisa masak sendiri jadi bingung. Jago dia ya, jago dia. Aduh, aku nggak jago. Somai bisa, bakso bisa. Enggak, tapi yang pengen apa gitu kan kadang-kadang kalau Gado-gado paling. gado-gado. Kalau Kak Alan tuh kalau misalnya biasa bukan cuma saat di Praha. Dulu kalau misalnya lagi pas jalan-jalan keluar lama sebulan, kalau nyampe Indonesia yang Kakak cari pertama itu adalah ketoprak. Nggak tahu kenapa. Pasti walaupun tahu abis makan ketoprak itu pasti ngocok. Karena kan perut kita udah biasa bersih ya. Tiba-tiba makan ketoprak yang jalanan, kemudian sambelnya yang banyak, wah langsung ngocok. Tapi tetap cari ketoprak. Iya, ketoprak Karena juga suka iya. ketoprak. Padahal bisa ya bikin sendiri di sini ya. Nah, kesan terakhir ya, apa itu sebelum kita tutup, kesan dengan Praha apa nih? Kesannya ya kebersamaannya ada, terus orang-orangnya juga orang-orang Indonesia ya utamanya, maksudnya pada care gitu. Jadi kita juga ada komunitasnya, biarpun berbeda-beda agama tapi nanti tetap ada perkumpulan juga di KBRI, kayak misalnya acara 17 Agustusan atau apa. Terus kayaknya kalau misalnya kita mau ngumpul lebih cepet
Kalau di Jakarta kan belum tentu kita ketemu, susah. Iya, betul. Kalau Pepsi apa kesan-kesannya? Dan Pepsi ini tukang jalan nih, kakak tahu nih. Waduh, tukang jalan dia ini. Kalau Asi nggak terlalu. Asi paling jalannya cuma dalaman Praha ya. Kalau Pepsi ini, waduh, sempat ke Sri Lanka juga loh dia. Padahal Nana udah nggak masuk hitungan. Enggak, bukan itu. Ya oke lah, oke. Cerita dulu apa Pepsi ngelihat apa itu Cekoslovakia ini gimana? Ceko ya, bukan Slovakia, itu Ceko Republik ini gimana sih? You so beautiful. So beautiful ya. Iya. Aku di sini senang sih. Di sini senang terus terutama untuk traveling di sini tuh mudah, kemana-mana deket ya. Dan gampang dan murah. Aksesnya tuh gampang, murah. Terus kalau di Jakarta aku meskipun di Jakarta ngerti bahasanya aja, nih aku mau jalan aja takut. Tapi nggak rasa aman ya. Tapi di sini aku cuma modal baca map yang nggak terlalu canggih, tapi aku bisa nyampe gitu. Jadi film Surat dari Praha yang apa itu Julie Estelle naik taksi kemudian dirampok itu nggak bener ya? Oh nggak bener. Nggak bener. Aku nggak ngalamin sih. Aku nggak ngalamin. Meskipun aku juga jalan-jalannya ngempreng nggak naik taksi, tapi aku aman aja. Tengah malam aku masih di jalan raya pun aku masih aman gitu. Tapi itu salah satu di sini ya di Ceko ini keamanan itu lumayan oke ya. Bagus. Jadi kita ngerasa mau jalan kemana, public transportnya tuh enak. Nah ya itu aku sukanya tuh Tapi tetap hati-hati juga punya apa namanya tas. Iyalah sih, itu di mana-mana Asih. Soalnya temen salah di satu kota suci aja kalau duit kamu taruh diambil lah sih. Iya. Tapi selain di Eropa kalian juga mengalami selain di Ceko juga ke negara lain ya, kayak Belanda, ke kemana lagi tuh pernah di Eropa? Kemana ya? Aku ke Itali. Waduh. Ke Swiss, ke Munich, terus ke Bratislava, ke Hallstatt. Lah. Asi lebih sering ke Belanda ya? Enggak sih, paling Polandia sama Polandia ya. Italia, Roma udah pernah juga. Nah itu enaknya di Eropa ya, keluar sedikit Iya, selemparan sekolor sedikit berapa jam naik kereta udah negara lain. Istilahnya bersin doang aja nyampe gitu loh, bersin. Dan aku jarang jalan-jalan tuh planning jauh-jauh hari tuh jarang. Biasanya aku ngelihat tiket murah gitu, aku jalan. Aku jalan dan nggak nyangka banget di sini kita naik pesawat cuma umpamanya bisa 100.000 rupiah ya, itu udah bisa nyampe Itali. Iya, betul. 100.000 rupiah udah bisa nyampe Itali. Bukan berarti kita apa itu orang kaya kalau bukan berarti. Ya. Kalau aku bilang jalan-jalan banyak duitnya, enggak. Itu mah aku cari-cari browsing yang murah mana. Ternyata tuh emang di luar negeri tuh kalau mau jalan-jalan tuh emang gampang. Emang kita murah, tahu perasaan malah lebih murah di luar negeri. Kakak malah punya pengalaman ya, kalau kita di Jakarta itu kadang-kadang kayak misalnya keluar itu satu hari itu tiba-tiba kita bisa keluar duit berapa ratus ribu atau 1 juta, nggak ngerti buat apa, cuma buat nongkrong sama temen makan di kita nggak nyebutin apa itu ngopi apa semua gitu, kemudian kita udah keluar duit tiba-tiba habis banyak, padahal cuma gitu doang ya. Cuma gitu doang. Kalau di sini tuh kita itu bisa kayak duduk di park, jalan di mana, itu nggak perlu harus keluar duit banyak ya. Nggak harus keluar duit banyak gitu. Enaknya di sini tuh banyak juga spot-spot yang cantik tapi free. Tapi pelan-pelan akan begitu kok. Apa itu Indonesia akan begitu, mungkin karena tinggal di Jakarta. Cuman kalau di Bali mungkin kan lebih banyak tempat-tempat yang ini ya, lebih yang apa itu, yang Jakarta emang nyedot duit dah. Emang sih kayaknya Jakarta memang lebih nyedot duit. Iya. Tapi oke, tadi kan cerita semua kayaknya seneng. Tapi selama 2,5 tahun itu pernah nangis nggak? Pernah, nggak mungkin nggak. Nggak ya, nangis ya. Nangisnya kenapa sih? Nggak punya duit. Pernah Nangis nggak punya duit. Pernah ya itu nangis. Pernah Ya. dengar nggak pernah dapet apa itu gaji pernah tertunda? Iya. Gaji kita pernah tertunda karena masalah ada sesuatu tertunda dan akhirnya karena pandemi itu akhirnya tutup, kita nggak dapat gaji berapa ya, 4 bulan 3 bulan kita nggak kerja, nggak punya gaji. Gitu ya, kita ya sedih ya, nggak tahu nih mau ngapain lagi gitu. Sedangkan nggak bisa bergerak kemana-mana kalau lockdown kan juga. Gitu. Kalau nangis tentang apa itu di Indonesia pernah nggak?
pernah juga ya, paling ingat keluarga pernah. Pernah, Nggak ya? mungkin nggak pernah. Ingat, oke, karena bicara keluarga, jawab langsung cepet ya. Sama-sama ya. Kangen anak atau kangen suami? Anak masih butuh anak masih butuh ibunya. Suami nggak butuh ibunya? Atau ibunya nggak butuh suami? Nggak, gini. Kalau suami dia bisa mengurusi hidupnya sendiri, dia tahu. Tapi kalau anak dia nggak tahu, dia harus ada orang tua yang membimbing dia. Ini kalau kita kan kayak jauh dari anak kan kayak ya ampun aku nggak bisa merhatiin dia selama jauh gitu kan, nggak tahu perkembangannya gimana, paling cuma via telepon doang. Tapi sesungguhnya perasaan dia kita nggak tahu kayak gitu kan sebenarnya. Jadi kita kayak kehilangan momen itu. Jadi ya lebih sedih ninggalin ke anak sih kalau yang udah punya anak ya, daripada ninggalin, kalau aku ya, daripada ninggalin Mbak Asih ke gitu juga. pasangan gitu. Gimana nih? Tapi gini, apa itu Enggak, aku sih hubungan jarak jauh itu juga susah ya berarti ya. Itu juga pernah awal-awal pasti kan ada rasa percaya, rasa apa, atau pernah sebelumnya berhubungan jarak jauh dengan keluarga, dengan anak dan suami sebelumnya pernah. Iya sih. Karena kita kerja pindah selalu di oper-oper, jadi itu. Oper-oper ini iya. kemana aja berarti? Sebelum ke Praha kemana aja kalau boleh tahu? Masih dalam negeri atau luar negeri sudah? Kita yang di dalam negeri juga ada sih. Di luar negeri juga ada sih. Gitu. Pernah ya pengalaman di luar negeri dulu? Kalau ini aku dulu ke Ceko, terus pulang. Balik balik Ceko aku lagi. balik lagi. Tapi terus kan kita ada pameran juga ke Jepang, ke Cina, kemana. Oh gitu, jadi ngikut. Jadi ngikut kayak gitu. Terus atau dikirim ke mana? Ke Bali, kemana itu yang gitu lokal-lokal. sempat juga ya, lokal-lokal gitu juga. kan Yes. baru Ya, sama Makassar, aja ya. kayak gitu. Jadi Sama aja. memang udah dilatih. Itu Mental udah tahu hubungan ya. jarak jauh tuh udah dilatih gitu. Jadi udah on off itu tahu ya. Caranya Iya, nanti ketemu iya. langsung hai, langsung. Udah tahu ya. Saat harus say goodbye lagi Iya. harus tahu lagi ya. Jadi udah tahu, Oke, udah ada oke. trik and triknya lah. Oke, sekarang apa pesan yang mau disampaikan dari Mbak Asih dulu untuk teman-teman diaspora di sini, untuk Kota Praha, apa coba disampaikan? apa ya? Ya terima kasih sih sudah, biar bagaimanapun kondisi Asi di sini pernah kesulitan, teman-teman di sini membantu Asi banyak juga. Terus juga Kalan juga makasih juga sudah membantu Asi juga selama ini. Saya ikut-ikut festivalnya Kalan, terus Saya yang terima kasih Asih. sama-sama. Terus sama juga pihak embassy KBRI yang juga telah membantu TKI ya, tenaga-tenaga kerja di sini. Seperti kayak saya pernah kesulitan, mereka membantu juga. Terus kayak pandemi corona gitu, mereka membantu bahan pangan pokok juga untuk pekerja-pekerja di sini. Terus juga saya juga punya teman-teman orang-orang Indonesia yang baik-baik ya, yang maksudnya susah senang sama-sama gitu. Terus kalau Praha ini juga saya senang sekali bisa di sini, tapi ya bagaimanapun saya tetap harus pulang ke negara saya tercinta di Indonesia. Kalau Tetap versi harus apa? pulang, Coba ya. pesan-pesan sebelum kita tutup acara ini. Oke, buat aku terima kasih untuk masyarakat diasporanya atas perhatiannya, atas bantuannya, atas kebersamaannya selama ini kepada kita. Terima kasih buat Kak Alan juga, banyak bantu juga. Saya yang terima kasih dihibur sama TikToknya. banyak bantu juga gitu. Aku seneng banget sih bisa kenal sama kalian semua di sini. Aduh, aku kan Aduh, sedih ya. Nggak apa-apa. Ini kan bukan berarti kita berpisah ya. Silaturahmi jalan terus. Kita kan nggak pernah tahu. Kan balik lagi kan ke Praha. insya Allah. Ya, Asi balik ya ke Praha kan? Mau sih, tapi ya Kita lihat Kita semuanya. lihat, Kalau nggak iya. kita yang ketemu di tanah air. iya. Ya udah, mestinya ini mau
mau apa itu ngobrol lebih lama, tapi kayaknya kan Iya. mesti ditunggu sama siapa ini? Sama Imelda, Eyang Yono, Mbak Tia, Tia, Mbak oh. Dasta, Mbak Peggy, Ya, aduh rame-rame. Ya udah. Elis, Ya udah kita ke Pak sana. Uis. Iya. Iya, Pok Uwis ada di belakang, Pok Uwis. Sini Pok, sini Pok. Ayo, Pok. Gimana? Ini Bu Lurah. Sebelum kita tutup, Lurah Pok, kita. sini Pok. Lurah Bu Lurah ya. Kenapa dia disebut Lurah. Bu Lurah? Bu Lurah, kenapa mau dipanggil Bu Lurah? Kenapa? Karena udah lama ya di sini, udah berapa puluh tahun? Baru 2 50 tahun. tahun. Berapa tahun? Serasa 2 tahun. Lu berapa tahun, Pok, di sini, Pok? Eh, aku setengah umurku lebih banyak aku tinggal di sini dibanding tinggal di Indonesia. Berarti kita tanya umurnya Gitu. berapa? Iya, umur lu berapa? Nanti aja itu di sesi berikut, nanti wawancara saya sama Oke, Ibu alright, Lurah, alright, sama ya. Ibu Lurah. Oke, sekarang aku mau tanya sama Mpok, apa kesan Mpok sama tentang Mbak Asia sama Pepsi? Ya, biasa kita suka keluar bareng, makan bareng, ini bareng. Tiba-tiba pulang rasanya sedih sekali. Oh. Apalagi dengan Pepsi yang rumahnya berdekatan. Tetangga ya? Tetangga, iya. Sering ronda malam bareng. Suka ketemu di tram stop gitu, Gitu ya. tiba-tiba karena rumahnya berdekatan. Ya Kita sudah. harus pisah ya. Iya. Tapi ini bukan baru yang pertama ya. Ini yang kayak misalnya apa itu kan dia kan udah lama ya, berarti pekerja Indonesia datang dan pergi itu sering ya. Sering. Dan itu perasaannya gimana? Ya, tahun ini tahun yang ini sekali. Benar. Dan Tahun dadakan ya. 2020. Iya, karena selama saya tinggal di sini 25 tahun saya tidak pernah seperti ini mengalami. Biasanya ya oke-oke aja, gampang cari kerjaan ini semenjak corona agak sedikit susah, apalagi sekarang lebih Teman-teman pada lebih pulang sering ya. lockdown gitu. Dan teman-teman pada Dan sedih ya. teman-teman pada pulang sedih. Ya sudah deh. Oke, karena kalian Mudah-mudahan ditunggu. lockdown tidak continue Amin, sampai tanggal amin. 21 Maret saja. Amin. Dan karena teman-teman sudah pada nunggu di depan Cafe Slavia, kita tutup acara ini. Dan Mbak Asih sama Pepsi selamat jalan. Ya, makasih Kak. Terima kasih Makasih ya, atas Kak. apa itu kebersamaannya di sini di Praha, dan kita silaturahmi jalan terus ya. Amin. Janji ya, biar Ayo. lewat Facebook, lewat apa Iya. kita harus ketemu terus. Iya. Iya. Ah. Nah, kalau kita ketemu di tram stop Kak, gitu kan. Kenapa? Tram stop Indonesia Kak. Iya. Dan jangan lupa sampai di Indonesia langsung daftar untuk vaksin karena kayaknya udah bisa deh. Oh, Iya, iya, ya, iya. supaya nanti ketika kalau sudah Untuk kita oleh-oleh sedikit. Oh, ada loh oleh-oleh. Oke. Kalau Pepsi sudah. Dibuka dong, dibuka. Boleh nggak dibuka? Elis, boleh nggak dibuka? Oh, Pak Uis, terima kasih. Ayo dibuka dulu apa isinya. Apa ini celana dalam? Ayo cium dulu dong isinya dong. Makasih Pak Uis. Pepsi udah. Iya, Oke. udah Ya dapat. udah dapat ya. Oke pemirsa, kita berpisah dulu, dan yang pasti Asi dan Pepsi udah menghiasi hidup kita, hari-hari kita di Praha. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi ya di lain kesempatan. Yo, bye. Halo.